Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita aduh. sekarang mencoba untuk masuk terkait dengan keterwakilan rakyat. Para politik hukum kita ini masih pada sesi keberlanjutan yang kemarin, tapi di sini saya akan mencoba untuk melihat bagaimana model-model keterwakilan rakyat anggota parlemen di beberapa negara yang pernah saya lakukan suatu riset terkait dengan itu. Saudara-saudara sekalian, yang pertama, sebagaimana yang kita lihat di dalam tampilan layar ini judulnya di halaman 54 itu di yang buku saya, konsep negara hukum dan keterwakilan rakyat, perbandingan keterwakilan rakyat berparlemen di beberapa negara, itu saya mengurai, saya mencoba untuk meneliti di Chili. Paling tidak, walaupun ini terjadi perubahannya, ini kan sejak tahun 2012, tapi ini hanya untuk memberikan sebuah khasanah bahwa ada sebuah proses-proses demokrasi dalam rekrutmen anggota DPR itu parlemen di beberapa negara. Yang saya teliti itu adalah yang saya ingin sampaikan kepada saudara, yang kita mendiskusikan adalah di negara Chili, Brasil, negara Iran, Jerman, negara Italia, negara Thailand, negara Amerika, Singapura, termasuk Indonesia. Nah, sekarang kita melihat bagaimana sih model rekrutmen yang ada pada negara mereka itu. Yang pertama, kalau kita melihat di Kongreso di negara Chili, mereka itu mengutamakan calon yang atau partai yang loyal. Jadi keterwakilan mereka itu untuk menjadi calon anggota DPR atau menjadi calon anggota DPR yang diusung oleh partai politik, itu tetap mereka itu mengutamakan namanya calon loyal. Ya, kira-kira calon loyal itu yang kita bisa ukur. Yang pertama adalah loyalitas oleh karena kelamaan usianya dia di partai. Boleh saja juga ke loyalitas karena memperbesar nama partai atau berikan sebuah prestasi buat partai, atau boleh saja loyal dengan ini. Tapi intinya adalah loyalitas. Artinya apa? Cenderung di Chili itu tidak kemudian mencoba untuk memprioritaskan yang namanya partai atau politisi-politisi yang loncat kutu. Sebentar di partai A, kalah, loncat lagi di partai B. Kalah lagi, loncat lagi di partai C. Kalau lagi dan seterusnya. Orang selalu istilahkan kutu loncat gitu. Itu tidak dikenal hal seperti itu secara teoritik ya, secara teoritik. Anggota partai politik yang memiliki loyal terhadap partai politik akan dipertimbangkan dan diprioritaskan sebagai calon yang menduduki kursi calon legislatif. Itu mereka. Saudara-saudara sekalian, kalau memang sebenarnya kalau kita mau konsisten pada apa yang pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa partai politik itu sebagai lembaga perkaderan, sesungguhnya, sebenarnya, sebaiknya, seharusnya partai politik itu tidak boleh kemudian melakukan suatu tindakan-tindakan yang kemudian pindah-pindah partai. Mengapa? Karena saya ingin mengatakan bahwa partai politik sifatnya fakultatif. Fakultatif itu seperti saudara-saudara sekalian yang ada sekarang di magister. Tidak bisa segampang itu saudara bisa pindah misalnya di fakultas teknik, magister teknik. Yang kemudian baru semester 2 pindah di fakultas teknik, semester 3 pindah di fakultas magister kesehatan, magister 4 pindah di fakultas ekonomi. Nggak bisa, karena kenapa? Ada sebuah proses perkaderan yang terjadi di magister ilmu hukum ini. Yang tentu beda muatan yang diberikan pada partai-partai yang ada misalnya pada fakultas-fakultas atau prodi-prodi lain. Sehingga kemudian memang diharuskan partai itu fakultatif itu memang harus ada daripada partai politik. Sehingga tidak terjadi namanya kutu loncat. Karena kenapa? Yang kedua juga secara teoretik, sebagaimana dikemukakan oleh Pipanori, memang menghendaki bahwa partai politik itu mengusung suatu ideologi. Itulah pernah saya katakan saudara-saudara sekalian. Kalau kemudian partai politik itu mengusung suatu ideologi, maka niscaya yang ideal bagi saya 5-3 ideologi yang harus diusung Indonesia. 5 maksimal 5 dan kemudian minimal 3 partai politik yang harus diusung di negara Republik Indonesia. Berarti hanya minimal 3 atau 5 partai politik yang ada di Indonesia.
yang masing-masing mencoba untuk melahirkan suatu ideologi-ideologi yang mengcover ideologi-ideologi yang termaktub di dalam konstitusi. Taruh misalnya partai A satu mencoba untuk mengusung ideologi terkait dengan ideologi transendental, ideologi ketuhanan. Mungkin partai B kemudian mengusung terkait dengan kemanusiaan, ya, keadilan, keadaban. Partai C persatuan. Partai apalagi partai D 4 misalnya adalah soal kerakyatan, partai rakyat. Nah ini kemudian, nah sekarang pada tingkat pendekatan empiris justru begitu mencuatnya namanya partai politik yang kemudian tidak jelas apa ideologinya, yang namanya partai perkaderan, maka tentu ada sebuah ideologi yang kita capai. Apa sih bedanya partai A dengan partai B? Nah, ini suatu pendapat saya secara yang sebenarnya harus Anda debat. Mengapa? Karena seharusnya saya tidak boleh terlalu jauh mengkomentari terkait dengan itu. Mengapa? Karena ini sebenarnya adalah murni gawean daripada teman-teman politik, teman-teman sospol yang kemudian memberikan suatu argumentasi. Cuman maksud saya bahwa tentu dalam suguhan makanan hari ini adalah politik hukum. Artinya bahwa kita mau nih, hukum itu kan hadir sebagai sebuah perekat, pengikat. Apa yang menjadi diskursus di teman-teman politik, maka kita akan ikat menjadi sebuah undang-undang tentang politik. Diskusi yang terbangun dengan teman-teman yang ada di kesehatan, maka orang hukum tugasnya untuk mengikat diskusi itu menjadi sebuah undang-undang kesehatan, keperawatan, dan lain sebagainya, ekonomi, investasi, penanaman modal, dan lain sebagainya. Jadi kita hanya berada pada tataran itu. Nah, namun demikian, kita butuhkan sebuah kejelasan. Sehingga hukum kita itu tetap jelas juga ketemu ideologi. Kalau partai itu, politik itu punya ideologi, maka hukum juga itu punya ideologi. Saya yakin hukum itu punya ideologi, punya sebuah nilai. Yang mana nilai itu yang harus mereka perjuangkan. Apalagi di Chili itu, saudara-saudara sekalian, kultur partai kepemimpinan itu elit tetap ada. Ada kekuatan partai elit. Ya Dewan Suro lah kira-kira ya. Di Iran itu Dewan Fakih lah begitu. Tetapi tetap mereka mempertimbangkan yang namanya suara terbanyak. Untuk kemudian terhindar daripada veto oleh para elit-elit politik. Maka kemudian masyarakat, warga yang memiliki suatu kekuatan di tingkat grassroots, maka tentu itu akan diberi pertimbangan. Mengapa? Karena ini tentu tidak akan bisa ketakutan kalau misalnya partai politik itu kita singkirkan orang-orang yang memiliki popularitas. Apalagi yang ketiga adalah sarana untuk mengurus popularitas dan para calon. Maka dilakukan adanya pra-survei oleh partai politik. Yang tersebut menjadi penting di dalam proses rekrutmen sehingga partai politik tidak hanya mencalonkan seorang hanya karena kedekatan dan intervensi dari pihak tertentu khususnya partai politik. Di dalam buku yang saya kemukakan ini di halaman 55 bahwasanya partai politik di Chili itu mempertimbangkan popularitas, tapi harus terukur dia. Tidak hanya sekedar cerita warung kopi, menghabiskan 1-2 gelas kopi yang kemudian kita menjustifikasi bahwa seseorang itu memiliki suatu popularitas. Enggak. Mereka harus mengukur sejauh mana sih popularitasnya. Kalau perlu, enggak usah you bayar misalnya untuk masuk partai politik. Tapi you bayar itu yang namanya survei, kita mau tahu seberapa banyak Anda punya basis. Setelah itu, nanti partai itu atau survei itu melaporkan kepada partai bahwa si Pak Tawari misalnya memiliki sebuah popularitas dan layak untuk menjadi calon anggota DPR RI misalnya dalam suatu partai tertentu. Sehingga mereka tetap ada ukuran. Tidak hanya sebuah janji-janji manis, jadi politiknya mereka terukur. Itu gambaran yang ada di Chili. Selanjutnya adalah bahwa orang yang dicalonkan sebagai anggota legislatif dalam pemilihan umum adalah mengutamakan para calon yang berada di daerah pemilihan distrik. Mereka tidak mencalonkan
pada anggota yang hanya karena bertempat tinggal di daerah distrik tersebut, dengan ketentuan bahwa para calon legislatif adalah mereka yang berdiam selama 3 tahun di daerah distrik tersebut. Itulah yang pernah saya katakan kemarin di pengantar yang pertama. Bahwasanya di beberapa negara dan termasuk Chili, kalau orang mau menjadi calon anggota DPR, maka dia harus tuangkan dulu bahwa harus dibuktikan dulu bahwa dia harus tinggal di daerah distrik itu selama 3 tahun dikatakan di sini. Itu mereka ketentuannya. Apa yang terjadi? Kalau itu dilakukan, maka partai itu akan betul-betul mendapatkan keterwakilan rakyat, memahami rakyat. Yang berat rakyat kan misalnya orang Sulsel besar di Jakarta menjadi anggota DPR di Jakarta. Baru 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan tinggal di Jakarta menjadi anggota DPR di Jakarta. Persoalannya, kemudian memang kita tidak salahkan. Kita tidak salahkan. Saya pikir persoalan politik bagi saya kita tidak ada bicara salah. Karena mengapa? Memang namanya keterwakilan itu memang dikenal ada 2. Ada namanya keterwakilan ide dan ada keterwakilan realita. Keterwakilan ide itu, sekalipun Pak Tawari tidak pernah ke Jakarta misalnya, tapi saya lebih mengenal Jakarta daripada orang yang tinggal di Jakarta. Mungkin saya lebih bisa menarasikan Jakarta, bisa menggambarkan Jakarta, bisa memahami. Karena kan sekarang dalam era transformasi ini, orang bisa saja terlihat seperti itu. Itu namanya keterwakilan ide. Mungkin saudara tidak pernah ke Papua, tapi Anda tahu Papua. Kenapa? Karena Anda bisa banyak pergi ke Papua. Itu namanya keterwakilan ide. Tapi ada juga namanya keterwakilan realita. Keterwakilan realita itu adalah betul yang jadi menjadi tugas saudara nanti dijawab di Chili, apakah keterwakilan ide yang digunakan atau keterwakilan realita? Di mana di Chili itu dia harus tinggal di daerah tersebut selama 3 tahun untuk kemudian bisa menjadi calon anggota DPR di dalam suatu partai. Kalau tidak, maka nggak bisa dia menjadi calon. Nggak boleh dia. Harus tinggal dulu di situ di apa namanya? Harus tinggal dulu deh di apa namanya di dalam suatu partai. Inilah saudara-saudara sekalian yang di negara Chile itu yang kemudian dijadikan sebagai sebuah sampel di dalam memahami, membuka wawasan kita sekaitan dengan partai politik. Walaupun demikian ketatnya, calon karena banyak misalnya apa namanya, karena banyak calon internal partai politik berkompetensi, untuk itu apa yang terjadi untuk itu? Kandidat akan melakukan tindakan yang dapat saja memengaruhi elektabilitas terhadap calon lain, calon yang berpotensi. Artinya apa? Memang realitas politik yang namanya demokrasi yang dilakukan secara pemilihan langsung. Boleh saja, Pak. Walaupun saudara-saudara seperti ini memiliki suatu potensi seperti misalnya Pak Akbar, memiliki potensi. Tapi karena Anda kalah secara popularitas, kemudian Anda lewat. Anda tidak dapat menduduki suatu jabatan DPR karena dikalahkan. Nah, pada pendekatan itu, itulah yang simpel kita selalu dapatkan di dalam kajian-kajian kita. Ya, satu itu ada namanya demokrasi berkualitas, demokrasi yang berkuantitas. Ya, itu istilahnya begitu. Kita mau mendapatkan dukungan banyak orang kah atau kita mau mendapat calon yang pintar kan gitu ceritanya. Nah, ini. Jadi dalam konteks ini walaupun demikian hiruk-pikuk peraturan yang ketat di Chile, tapi tetap apa yang terjadi adalah popularitas seseorang, potensi seseorang itu terkadang juga dikalahkan oleh suatu elektabilitas atau popularitas seseorang. Selanjutnya adalah kita lihat di Iran, yang menarik itu adalah Iran. Bagaimana model di Iran ini berdasarkan konstitusi mereka itu ya. Di Iran itu bahwa ada Majelis Syuro. Ada Majelis Syuro yang merupakan lembaga perwakilan rakyat, oke? Yang anggotanya di dalamnya dilaksanakan pemilihan secara langsung sama, rahasia oleh rakyat, sama dengan kita. Di Iran ini. Namanya disebut Negara Republik Islam Iran.
Republik negara Islam, tapi dia demokrasi juga. Republik, re itu kan terdiri atas dua kata ya, re dengan publik. Re kembali dan publik ya masyarakat, kembali ke masyarakat. Bagaimana modelnya? Dalam pelaksanaan langsung rahasia, sedangkan pelaksanaan kualifikasi pemilihan calon lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Oke. Negara Islam justru mengilegalkan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Melegalkan. Mungkin saya salah tulis isinya. Nah, justru dia, mari kita lihat, hanya saja kedaulatan rakyat lebih rendah daripada kedaulatan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dengan gambarannya ini tetap ada proses pemilihan. Tetapi proses pemilihan itu tetap mengedepankan yang namanya ketentuan Tuhan. Ada sebuah nilai yang diusung. Sebentar saya coba komparasikan dengan Indonesia. Bagaimana modelnya? Yang lucu mereka, negara Islam Iran. Di sini dikatakan negara Republik Islam Iran. Tapi ada penganut Zoroaster, Yahudi, masing-masing mendapatkan satu kursi. Ada, saya juga nggak tahu ini Soro mungkin ya, agama Soro mungkin. Yahudi, dia dan ada Kristen Asyariah dan Chaldean mendapatkan satu kursi. Penganut ke Kristen Armenia di utara selatan masih mendapatkan pula satu kursi perwakilan. Negara Islam, tapi dia memberikan ruang agama-agama lain untuk atau kelompok-kelompok lain untuk masuk keterwakilannya. Dia kelompok kan? Kira-kira bayangannya kalau Indonesia keterwakilan perempuan ya. Ah, kalau dia tidak bicara keterwakilan perempuan, lebih demokratis lagi dia bicara tentang perwakilan Zoroaster, Yahudi, Kristen Asyariah, Chaldean, Armenia, Utara, Selatan, dan seterusnya. Dengan ketentuan, dengan ada ketentuannya bahwa mereka harus percaya dan patuh kepada Islam dalam Republik Islam Iran. Bukan maksudnya patuh kepada ajaran, patuh kepada ketentuan-ketentuan negara Republik Islam Iran. Calon agama minoritas dikecualikan dari kewajiban Islam. Tapi yang non-Islam tentu harus dikecualikan dalam aspek-aspek dari kewajiban-kewajiban Islam. Nah, yang terpenting adalah dia patuh kepada konstitusi dan wilayah faqih. Saudara-saudara sekalian, saya coba untuk sedikit menyerempet ke Indonesia. Kalau pendapat saya melihat bahwa konteks Indonesia pada hubungan Iran, saya justru melihat bahwa potensi untuk kemudian Indonesia itu kemudian kita kurang lebih sama dengan Iran. Saya tidak mengatakan pada pendekatan Islamnya, enggak. Saya melihat pada aspek keterwakilan kelompoknya. Mari kita lihat. Yang pertama pendekatan konstitusi. Pendekatan konstitusi dikatakan bahwa di sila Pancasila itu keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya apa? Bahwa ada musyawarah di dalam proses-proses keterwakilan itu. Pertanyaannya, adakah musyawarah ketika itu terjadi dalam proses demokrasi yang dilakukan pemilihan secara langsung? Justru kita lihat secara empiris lapangan, justru keterwakilan itu dengan pemilihan langsung, suara profesor sama dengan suara petani, dosen sama dengan mahasiswa, dan kemudian yang terjadi adalah kasat kusut antar sepupu dengan sepupu saling tidak baku cocok. Itu karena adanya suatu hak individu. Saya justru lebih bersepakat kalau Indonesia itu menggunakan sistem keterwakilan kelompok. Mengapa? Kalau dia adalah sistem keterwakilan kelompok, maka dia lebih cenderung untuk kemudian memberikan ruang kepada kelompok untuk berdiskusi, menentukan pilihan-pilihan mereka yang terbaik. Taruhlah contoh misalnya, kita menginginkan adanya di kelas ini magister ilmu hukum, ada wakil dari saudara-saudara sekalian. Maka ditunjuklah misalnya seperti siapa namanya tadi, ketua kelas untuk menjadi keterwakilan. Untuk menghubungkan kepentingan mahasiswa dengan kepentingan dosen. Nah, ini agak mudah dikontrol. Yang kedua, ada ikon yang muncul. Sekarang, Bapak Ibu sekalian,
Keadaan sekarang justru ikon-ikon yang ada daerah, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, justru mereka akan mudah digilas oleh karena dihilangkan ketokohannya, katakanlah karena momentum dia kalah dalam politik. Akhirnya nama mereka tidak bagus. Tapi ini dibutuhkan sebuah pemikiran. Yang terpenting bagi saya, ini adalah cara. Politik itu adalah asyasya, siasat. Makanya di UIN Al-Azhar di Makassar itu namanya dulu itu adalah jurusan asyasa. Jurusan asyasa itu adalah jurusan politik. Apa itu siasat? Adalah siasat, cara. Siasat mensiasati dalam hal yang baik kalau dihubungkan dengan pendapat Barat bahwa siasat mensiasati untuk kepentingan orang banyak. Nah, karena tujuan politik itu untuk kepentingan orang banyak. Nah, kalau kita tarik sekarang itu sepertinya siasat mensiasati untuk kepentingan individu dan kelompok dan keluarganya. Nah, inilah keadaan yang terjadi. Nah, itu aspek pertama. Artinya pada aspek sila keempat memberikan ruang untuk itu. Aspek yang selanjutnya, bahwa memang sesungguhnya karakteristik salah satunya yang hilang di permukaan kita itu di Indonesia adalah karakteristik gotong royong. Hilanglah gotong royong itu. Sekarang yang terjadi pada proses demokrasi kita itu adalah lulu gue. Kau, saya. Anda, saya. Itu yang tercipta hari ini. Oke, itu sepintasnya. Yang selanjutnya kita lihat di Brasil. Bagaimana sih model di Brasil? Di Brasil itu tidak dibenarkan adanya calon independen. Tidak ada DPD gitu. Semua calon yang mereka terdaftar sebagai anggota partai politik. Harus semua calon terdaftar di bukan menjadi partai, namun menjadi ketentuan bahwa mereka akan menjadi setidaknya menjadi anggota 1 tahun sebelum pemilihan. Kalau tadi di Chili untuk menjadi calon anggota partai, calon anggota legislatif, maka dia harus 3 tahun dulu tinggal di distrik. Kalau di Brasil minimal 1 tahun dulu tinggal dulu menjadi anggota di partai politik. You belajar dulu di partai politik saya baru bisa menjadi calon. Nah, tetapi kalau justru kalau kemudian dalam aspek distrik, justru di Brasil itu 1 tahun. Kalau di Chili tadi itu adalah 3 tahun tinggal di daerah distrik. Kalau di Brasil 1 tahun tinggal di daerah distrik. Itu dulu ketentuannya mereka. Dan kemudian harus 1 tahun menjadi anggota partai politik dulu baru calon. Antriannya panjang. Ada proses antrian. Kalau kita hari ini mendaftar, besok lulus, kasih kartu, calon besoknya lusa, terdaftar, dan lolos menjadi anggota partai. Pertanyaannya, apa yang mereka bisa buat? Kira-kira bayangannya bahwa berdasarkan pendekatan teori, maka negara Brasil ini, dia masukkan dulu di partai politik, kemudian dia godok mereka untuk menjadi calon-calon anggota DPR yang bagus. Jadi mereka berikan pembobotan pada aspek itu. Nah, apalagi misalnya yang saudara bisa saya gambarkan adalah terkait dengan syarat Brasil. Kelemahan lembaga politik karena menggunakan sistem pemilihan umum daftar terbuka yang mendorong individualisme. Oke. Besaran distrik, besaran dan elektoral rendah. Mendorong federalisme yang kuat dan mendorong politisi untuk mendukung lokal regional banding dari pada platform partai nasional. Fakta bahwa nominasi ditetapkan di negara bukan tingkat nasional. Memisahkan legislator dan kekhawatiran partisian melemahnya kekuatan. Artinya ada beberapa catatan-catatan saudara-saudara sekalian yang kita bisa lihat di negara Brasil yang membedakan dengan negara Iran dan juga membedakan dengan negara Chile. Mari kita pindah di negara keempat. Itu adalah negara federal. Republik Jerman. Bagaimana sih Jerman? Calon parlemen di sana itu, di dalam konstitusi mereka, adalah calon harus dari partai politik. Oke, 1 kurang lebih sama. Selain pertimbangan partai politik yang berkarir, dan partai politik juga dimungkinkan berprestasi berkarir di luar atau meniti karir di Bundestag atau di di parlemen. Nah, kemudian rekrutmen dilaksanakan oleh partai lokal, sedangkan partai di tingkat nasional adalah mereka yang tidak ikut campur. Penetapan calon
penetapan-penetapan yang ada di apa sih namanya, yang ada di tingkat partai itu lokal, itu mereka tidak dicampuri, diintervensi oleh pusat. Nah, sekarang keadaannya kita bagaimana? Menjadi anggota DPRD, calon anggota DPRD daerah, tentu kemudian harus minta persetujuan dari pusat. Kalau tidak, ya Anda tidak bisa. Kekurangannya itu mereka adalah anggota parlemen Jerman itu karena ada keterbukaan daripada orang yang bukan dari partai politik menjadi anggota partai politik. Hal ini serupa dengan negara Brasil. Di Brasil juga seperti itu. Agak terbuka. Tapi kalau terbukanya dia, siapapun dia bisa masuk, orang yang berkarir dan sebagainya. Tapi ketika you masuk di dalam partai politik harus juga mengenyang yang namanya kartu anggota Anda, antri dulu 1 tahun. 1 tahun. Itu gambarannya. Lanjut lagi, di negara Italia. Bagaimana sih di Italia? Berdasarkan pandangan Italia itu adalah calon anggota parlemen Chamber of Deputy, anggota partai dipersiapkan untuk masuk dalam lembaga eksekutif dan lembaga independen lainnya. Ada yang menarik, Bapak Ibu sekalian terkait dengan Italia. Orang menjadi anggota partai politik itu tidak semata di Italia itu adalah untuk menjadi anggota legislatif. Tapi dipersiapkan juga untuk dikader, dibina, dididik, diajari mereka untuk menjadi calon anggota, calon-calon yang bisa masuk menjadi menteri, menjadi presiden, menjadi apa dan sebagainya. Ini yang agak menarik. Artinya apa? Saya justru lebih sepakat dengan Italia mencoba menghadirkan partai politik yang tidak hanya partai politik itu berproses pada legislatif, tapi dia harus mempersiapkan diri untuk menjadi bagian di dalam negara, bahkan di lembaga-lembaga independen. Hal yang terbalik di negara kita adalah karena menjadi anggota komisi pemilihan umum, menjadi komisi yudisial, menjadi jaksa, hakim, dan lain sebagainya, justru harus diverifikasi bahwa tidak boleh menjadi anggota partai politik. Di negara Italia justru terbalik. Mau menjadi itu maka diproses seperti itu. Dia mencoba memperhadapkan dan dia mencoba untuk memberikan suatu gambaran bahwa di Italia itu partainya adalah sebuah partai yang sangat modern yang dengan mengusung bukan hanya tujuan pada kepentingan legislatif dan eksekutif saja, tapi kemudian kepentingan lembaga-lembaga independen di negara ini itu juga mereka masuk. Itulah kemudian keberhasilan mereka. Kita lain. Nah, itu hal yang kutipan-kutipan. Yang terakhir dari 10, hanya 6 saja saya gambarkan, adalah Thailand. Bagaimana sih Thailand? Sebagai syarat untuk menjadi anggota The Nation Legislative Assembly di Thailand, di dalam konstitusi kerajaan Thailand, bahwa ketentuan jumlah anggota 35. Oke. Pada pemilihan House of Representatives menjadi ketentuan untuk pertimbangkan menjadi Majelis Legislatif Nasional. Dari kelompok berbagai sektor seperti kelompok sektor swasta, sektor sosial, sektor akademik, dan masing-masing daerah asal calon. Ada sebuah kelompok-kelompok yang dia perjuangkan. Itulah saya katakan tadi, justru Thailand ini agak lebih connect pandangan saya dengan harusnya dilakukan Indonesia. Ada kelompok. Siapa sih yang bisa mewakili kita di parlemen? Ibaratnya seperti kita ini ibaratnya semacam dalam satu pasca sarjana lah. Pasca sarjana itu mesti ada prodi-prodi. Ya. Lalu kemudian di dalam prodi magister ilmu ada semester 1. Harusnya ada keterwakilan dari semester 1. Ada ketua tingkat di semester 1. Begitu juga misalnya di semester 2 ada ketua tingkat. Itulah yang saya maksud dengan bahasa kelompok-kelompok. Ada kelompok di dalam keterwakilan itu. Apalagi Nation Legislative Thailand itu mempertimbangkan keterwakilan kelompok berdasarkan kompetensi dan keterwakilan distrik. Mempertimbangkan kompetensinya. Berasal dari daerah distrik masing-masing. Harus berasal dari daerah distrik masing-masing. Kalau Anda dari Makassar, Anda dari Bone, maka Anda calon dari Bone. Jangan Anda orang Bone, tinggal di Bone, menjadi calon di Papua. Logikanya di mana Anda bisa dikatakan sebagai keterwakilan. Itu model di Thailand.
para calon tidak didominasi oleh kelompok tertentu, apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian? Di sana itu tidak didominasi oleh kelompok tertentu. Namun pada calon terdiri dari kelompok masyarakat sebagaimana diatur dalam kriteria atau syarat. Sebagai calon majelis tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam jabatan politik atau pemerintahan yang mereka duduki sebelumnya. Dengan demikian, Thailand tidak ada rangkap jabatan terhadap anggota legislatif. Yang terakhir, mekanisme yang menjustifikasi keterwakilan DPR adalah memberikan ruang yang ketentuan konstitusi memasukkan calon legislatif sektor swasta, sektor sosial, dan sektor akademik dari masing-masing asal calon. Saudara-saudara sekalian, seperti itu gambaran yang saya bisa paparkan kepada kita semua sekaitan dengan model-model keterwakilan rakyat yang mana rekrutmennya itu dilakukan melalui proses partai politik. Nah, hari ini kita tidak berarti membahas ini untuk kemudian kepentingan. Kita akan banyak menjadi ahli-ahli di bidang politik. Tapi it's okay. Yang namanya demokrasi itu bukan hanya milik teman-teman di politik, ekonomi. Tapi yang namanya demokrasi juga bagi saya, orang hukum, kompetensi hukum itu harusnya masuk di semua lini kehidupan masyarakat. Karena kita berlandaskan pada sebuah adagium bahwa di mana ada manusia, maka di situ ada hukum. Kalau pandangan ekonomi, bahwa di mana ada manusia, di situ ada uang, maka kalau kita berpandangan adagium hukum, di mana ada manusia, di situ ada hukum. Maka hukum tidak bisa lepas dari mana daripada kehidupan berbangsa kita. Hukum harus hadir mewarnai kehidupan kita. Toh kalau kemudian kita harus berada pada konteks bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka tentu kita harus terlibat di dalamnya untuk melakukan suatu terobosan-terobosan dan melakukan suatu narasi-narasi hukum yang berlandaskan pada konstitusi yang diatur di dalamnya dan dijamin adanya itu. Saya kira Bapak Ibu sekalian seperti itu yang saya bisa gambarkan. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada saudara untuk memberikan memberikan bantahan-bantahan, pandangan-pandangan atau pertanyaan mungkin. Untuk itu saya persilakan kepada saudara. Silakan. Assalamualaikum Samsudin, Pak Dokter. Ya. Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Dok telah memberikan materi, memberikan suatu pemahaman terkait keterwakilan, sistem keterwakilan. Nah, dalam demokrasi, baik melalui pemilu maupun pemilihan, ini kan kita menggunakan dua sistem, Dok. Iya. Yang pertama adalah perwakilan dari partai politik, kemudian juga disebut calon perseorangan. Nah, ini kan membuat kita bingung, bahkan memberikan dampak konsekuensi terhadap keterpilihan nantinya, yang mana pemimpin yang lahir dari partai politik itu tujuannya selalu demi kepentingan partai politiknya atau kelompoknya. Kemudian untuk calon perseorangan sendiri, ketika dia terpilih, dia terkesan tidak akan mendengarkan suara dari partai politik. Dan ini sama-sama memberikan konsekuensi atau dampak, baik itu positif maupun negatif. Nah, dari sisi kacamata politik hukum, seperti apa yang seperti ini, Dok? Kemudian yang kedua, sistem politik di Indonesia tadi telah digambarkan berbagai referensi dari keterwakilan yang ada di negara-negara lain, khususnya seperti Thailand, kemudian Italia. Nah, dibandingkan dengan Indonesia, sistem partai politik yang paling baik bagi Indonesia itu seperti apa? Saya kira itu pertanyaannya, Dok. Makasih. Ya, baik. Terima kasih. Saya langsung jawab saja dulu. Yang pertama, sistem yang kita gunakan di Indonesia itu adalah ranah diskursus.
Tidak ada di sistem yang permanen dalam sebuah diskursus terkait dengan metode cara-cara dalam berdemokrasi. Yang pasti pada frame-nya, demokrasi itu dia adalah bermuara pada kedaulatan rakyat. Demokrasi itu adalah intinya rakyat. Tidak boleh demokrasi itu adalah menjadi kedaulatan negara. Ada pandangannya John Locke yang menarik. J.J. Rousseau. Dia bilang J.J. Rousseau begitu. Semakin di bukunya kontrak sosial itu, dia mengatakan, semakin luas suatu organisasi negara, maka perkecil pengurusnya, pemerintahnya perkecil. Saya jujur, saya baca bukunya itu. Walaupun berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, saya putar-putar balik itu. Bahkan sambil orang translate, baca itu. Apa maksudnya ini? Rousseau itu. Maksudnya, kita kan logikanya begini. Kalau gemuk itu organisasi, kalau besar organisasi kan perbanyak pengurusnya kan gitu. Dia tidak. Semakin banyak pengurus dalam suatu negara itu, maksudnya semakin banyak warga negara, kira-kira kalau saya hubungkan dengan negara ya, semakin banyak warga negara, maka pemerintahnya itu kasih kecil. Kecil. Ini kan agak apa namanya? Maksud saya dalam pemikiran sederhana, wah ini agak lain menarik juga ini. Tapi saya tidak mau meninggalkan bacaan itu sebelum saya tuntas. Ternyata setelah saya coba pelajari, memang betul. Karena begini Pak, kalau suatu negara rakyatnya besar, diperbanyak pemerintahnya. Ingat Pak, pemerintah itu miniatur daripada negara. Pengurusnya negara itu kan pemerintah. Kalau semakin banyak warga negara, semakin banyak pemerintah atau semakin banyak PNS lah, kira-kira begitu ya, dibuka. Apa yang terjadi? Maka negara Indonesia itu nanti tidak menjadi negara yang berkedaulatan rakyat, tapi dia cenderung untuk menjadi berkedaulatan negara. Negara yang punya kuasa Pak, apa? Nah pegang semua mi. Makanya jangan heran Bapak Ibu sekalian, hari ini kalau kita berteriak, tidak bisa, berat. Rakyat tidak mampu memiliki sebuah taring di dalam berdemokrasi. Mengapa? Karena mereka punya ide-ide mereka mau bicara orang di PNS, mau bicara ide demokrasi ada di gubernur, dia adalah pegawai. Kalau dia ngomong, ya bisa seperti misalnya contohnya Pak Mansur ini. Pak Mansur orang cerdas, hebat Pak, aktivis. Tapi coba ngomong di kantor camat. Mungkin dia bilang Pak Camat kalau begitu Mansur pindah-pindah bukan nanti di kantor lurah. Nah itu maksudnya. Nah J.J. Rousseau menginginkan enggak, jangan perbanyak pemerintah, kurangi. Rakyat yang banyak, logikanya kalau rakyatnya banyak, pemerintah kurang. Kalau pemerintah banyak, rakyat yang kurang. Nah logikanya kedaulatan kekuasaan itu akan lebih cenderung dikuasai rakyat. Persoalan metodenya bagaimana untuk sampai kepada itu, persoalan metodenya bagaimana sampai pada sistem distrik, itu persoalan teknis saja. Itu adalah ranah diskursus yang harus kita jawab di dalam diskusi-diskusi di magister ilmu hukum. Yang kedua adalah, apa tadi Pak? Saya lupa yang kedua Pak. Ya dok. Ya, yang kedua. Yang kedua tadi terkait referensi dari sistem demokrasi yang ada di negara-negara lain. Seperti misalkan Thailand, kemudian Italia, Brasil. Nah, dari sekian negara itu yang paling bagus atau baik bagi Indonesia, itu seperti apa, dok? Ya, baik. Saya lebih cenderung mengatakan lebih bagus di antara semua negara, 10 negara yang saya teliti itu, saya lebih cenderung untuk kemudian bersepakat Indonesia seperti modelnya Iran. Di antara sekian ratus negara, Pak, yang paling tertib dan yang paling bagus ideologinya itu, preambulanya itu Indonesia, Pak. Yang lain tetap 3 paragraf di 1 paragraf. Indonesia, Pak, berkat rahmat Allah dengan lengkap, Pak. Lengkap sekali kita. Tidak ada yang saya dapatkan di negara dunia
yang memiliki suatu preambula pembukaan yang sangat tertib, terukur, jelas, dan memang apa ya, ini yang itu berarti saya mungkin karena bukan lata-lata ya, tapi maksudnya itulah sudut pandang saya. Mengapa tidak Indonesia saja ini dibuatkan Dewan Fakih? Di Dewan Fakih yang ada di Iran itu, Pak, jadi ada namanya Dewan Fakih itu, Dewan Constitution, itu bisa memveto presiden, bisa memecat yang namanya legislatif, bisa memecat namanya KPK, Dewan Fakih. Itu lagi saya, apa ini Dewan Fakih? Maksudnya makhluk dari mana ini? Kok jenggo sekali dia kasih veto orang, dia pecat orang kiri kanan itu. Dewan Fakih. Dia menegakkan nilai-nilai, walaupun nilai-nilainya dia itu kan nilai-nilai apa sih namanya, Islam, Syiah apa begitu, Syiah gitu. Dia kan agak ke situ dia. Tapi it's okay, saya tidak melihat dari segi situnya. Itu sisi lain. Saya lebih berpikir secara umum. Metodologinya, epistemologinya yang saya baca, yang saya pelajari, yang saya ambil, bukan sisi transendennya. Itu lain soal transenden. Karena kita ini plural, ada Muhammadiyah, ada NU dan sebagainya kan gitu. Tetapi saya mengatakan bahwa dia Dewan Fakih. Orang yang duduk di situ itu dia bisa. Jadi seperti kemarin ada yang apa namanya, dulu ada nama cicak buaya, cicak versus buaya. Wih, itu kan tidak ada yang bisa berani Pak tengahi coba. Nah, Dewan Fakih hadir Pak. Dia kumpulkan itu mereka, kau laki-laki dua, apa kau kerja di sini? Berkelahi, rakyat bilang kau cicak, yang satu buaya, apa kau kerja ini? Langsung dia sikat gitu. Itu kekuatannya. Akhirnya saya penasaran. Pas Dewan Fakih itu. Pas Dewan Fakih itu. Kalau saya tidak salah 30 tahun berturut-turut. Maaf kalau keliru, saya tidak dapat munculkan di tapi ada di disertasi saya itu. Disertasi yang jumlah 700 halaman itu masih ada di rumah. Kalau Anda baca-baca, jalan-jalan saja ke rumah, tapi pasti saya yakin Anda tidak bisa baca dalam satu hari itu. Panjang, Pak. Itu untuk menjadi Dewan Fakih adalah orang, Pak. Tapi siapa? Adalah orang yang berturut-turut sekolah selama 30 tahun berturut-turut. Saya ulangi, Dewan Fakih, orang yang duduk di situ, orang yang sekolah selama 30 tahun, kalau tidak salah itu berturut-turut. Saya lupa 20 tahun. 50 tahun, 60 tahun, 60 tahun. Ya kurang lebih begitulah. Tapi inti yang saya mau katakan bahwa dia itu duduk di situ untuk kemudian menguasai konstitusi. Kira-kira setelah saya pernah kemarin, saya duduk hitung usia, orang yang kuliah selama belajar, sekolah berturut-turut itu selama 30 tahun, saya hitung dia kira-kira sudah profesor, Pak. Usia-usianya itu kira-kira seperti Prof. Jimli, ya, Prof. siapa lagi, Mahfud, ya, Prof. Yang memang cara berpikirnya mereka sudah berbicara akhirat kira-kira. Yang pikir-pikir besok-besok itu sudah bicara akhirat. Dia tidak lagi terpengaruh dengan nuansa politik dunia yang pragmatis, yang apa, enggak lagi. Mereka sudah masuk ke situ. Itu memiliki suatu kuasa. Kemarin waktu ketemu Prof. Jimli sebenarnya saya sempat mau bicara tentang itu, mengkonfirmasi terkait dengan penelitian saya, cuman karena itu waktu 3 hari lagi mau pemilihan UBUB di tahun 2019 yang lalu, sehingga saya tidak sempat konfirmasi. Saya ingin katakan, Prof, saya agak lebih suka dengan cara-cara Iran ini melakukan suatu konstitusi. Nah, pertanyaan kemudian, mengapa landasan kedua? Mengapa saya bersepakat bahwa Iran ini akan lebih condong ke saya situ? Karena yang pertama adalah saya berangkat daripada nilai dasar daripada konstitusi. Nilai dasar konstitusi kita itu musyawarah, Pak. Musyawarah itu akan bisa tercipta dengan baik ketika itu terjadi yang namanya kelompok. Para dosen itu akan bisa bermusyawarah dan ketemu ide. Tapi kalau dosen digabungkan misalnya dengan praktisi-praktisi yang di luar sana, yang di luar ini, tentu agak beda. Akademisi akan bisa kita, seperti sekarang ini nih. Mungkin saya berbicara, saudara bisa tangkap. Anda berbicara, saya bisa tangkap. Tapi kalau saya berbicara pada kelompok lain, kelompok pengusaha, kelompok ini, mereka nggak ngerti. Ini Pak Tawari ngomong apa sih, dokter saja, tapi ngomongnya nggak jelas. Gitu. Bukan ngomongnya saya tidak jelas, Pak. Persoalannya adalah cara tangkap. Itulah saya katakan bahwa sarapan pagi yang berbeda, Bro. Sarapan pagi yang berbeda. Sarapan pagi yang berbeda itu akan menentukan sikap yang beda dan cara berpikir yang beda pula. Nah, kelompok inilah kemudian yang menjadi keterwakilan di dalam parlemen itu. Dan itu jelas. Makanya saya lebih sepakat itu namanya sistem noken, Pak. Walaupun dengan amburadul ya, maksudnya ada juga masalah ya. It's okay, tapi kan namanya mencari suatu bentuk-bentuk proses demokrasi, itu kan kenapa tidak melakukan suatu perubahan-perubahan itu.
Dan di level magister hukum itulah kemudian yang melahirkan ide-ide itu yang dituangkan dalam tesis. Kalau saudara kemudian nanti untuk kemudian melahirkan sebuah tesis, di mana tesis itu melahirkan sebuah ide-ide yang dapat dijadikan sebagai sebuah norm, dijadikan sebagai sebuah nilai, saya pikir Anda berhasil mencapai tingkat magister Anda. Apalagi kalau saudara bisa kembangkan di tingkat doktoral, yang mencoba menggali nilai-nilai filosofi daripada apa yang saudara kembangkan. Apalagi yang menjadi tingkat kesepakatan saya adalah bahwa negara Indonesia itu, bagi saya, harus ada yang mencoba untuk mempertahankan namanya konstitusi kita. Mari kita tengok. Ada 5 sila dalam Pancasila kita. Sila ketuhanan, sila kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial. Kalau kita peras ini, Pak, kalau diperas ini 5, yakin pasti hanya satu eka sila yang muncul. Satu sila yang muncul. Siapakah itu? Sila yang manakah itu? Sila ketuhanan yang Maha Esa. Cuma tidak enak ngomong bahwa Indonesia itu memiliki satu ideologi, satu sila. Enggak boleh ngomong. Saya tidak berani ngomong begitu. Hanya maksud saya kalau dipres ini 5 sila akan muncul satu sila. Mari kita uji. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak ada nilai ketuhanan. Tidak ada Tuhan yang tidak mengajarkan tentang kemanusiaan. Keadilan, tidak ada Tuhan atau agama lah ya. 5 atau 6 agama yang ada di Indonesia. Ada enggak agama di Indonesia yang menolak yang namanya kemanusiaan? No. Ada agama yang menolak namanya keadilan? No. Ada agama yang diakui di Indonesia yang menolak namanya keadaban, beradab, etika? No. Persatuan. Berarti lolos. Anggaplah gugur ini sila kedua. Yang kedua, yang kedua maksud saya, persatuan. Ada nggak agama yang mengajari kita tentang bercerai-berai? Keluar dari konteks NKRI? No. Lewatkan. Ada nggak ketuhanan, nilai kepercayaan kita di Indonesia itu, agama yang ada di Indonesia, yang menolak yang namanya musyawarah, syawarah. Demokrasi adalah pendekatannya pada kedaulatan. Tapi kedaulatan yang harus dilakukan adalah melalui pendekatan musyawarah. Syawarah dalam bahasa Arab. Tapi kata dasar musyawarah itu berasal dari kata syawarah. Syawarah itu adalah kebersamaan melahirkan suatu ide, kesepakatan. No. Apalagi yang kelima adalah keadilan sosial. Ada nggak agama yang menolak yang namanya keadilan sosial? No. Kalau dipres, berarti harus kita yakin bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai sebuah grand ideologi di Indonesia. Tetapi persoalannya, justru dalam praktik-praktiknya, tidak ada yang mempertahankan itu. Mari kita lihat. Dalam pendekatan, okelah kita bisa saja misalnya di antara semua agama. Bagaimana Islam menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya. Kan begitu dalam konstitusi. Kristen menjalankan sesuai dengan keyakinannya, is okay. Dan seterusnya. Tapi pada praktiknya, Pak, Anda jalan ke mall. Ada jalan ke mall-mall. Justru orang Islam sendiri yang tidak menjalankan syariat-syariatnya. Sekarang siapa yang berani menegur itu? Kan tidak ada, Pak. Siapa yang berani menegur? Kan tidak. Busana kiri kanan itu kan dipakai. Anda tak jalan ke Bali, Anda jalan ke, ya oke lah kalau lokalisasi. Mungkin saja pada aspek itu. Tapi harus diuji. You mau kemana? Mau ke Bali. Kemana? Daerah ini, Legian. Ngapain di sana? Mau pergi happy party. Apa itu? Party. Mau pergi happy begitu. Kok busananya begitu? Apa ajaran agama Anda diperbolehkan? Wah iya boleh. Saya lihat. Anda punya KTP. Apa agamanya? Islam. Mau kemana? Mau pergi happy. Kok pakai buka-buka aurat begitu? Nggak boleh. Nggak boleh Anda masuk ke situ. Keyakinan Anda. Anda mengatakan bahwa ideologi Anda Islam, ideologi Anda adalah negara Indonesia. Indonesia mengakui bahwa tidak boleh Anda tidak menjalankan syariat Islam. Anda tidak boleh masuk ke sini. You yang mana? Kristen. Kristen batasannya apa? Katakanlah misalnya Anda pakai jilbab. Oke, silakan masuk. Ini apa? Ya, maksud saya bahwa kalau kita bersepakat pada tataran itu, maka kemudian dipres maka menjadi satu kata nilai anak Tuhan yang Maha Esa. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa saya mencoba untuk melakukan suatu
konstruksi kewilayahan itu. Karena saya berpikir bahwa tujuan hukum sesungguhnya itu adalah keselamatan. Saya ulangi, tujuan hukum itu bagi saya adalah keselamatan. Gustav Freiburg memang mengatakan ada 3 tujuan hukum: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. But it's okay. Tataran itu bagi saya itu adalah instrumen hukum. Tapi saya lebih condong mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah keselamatan. Mengapa saya katakan keselamatan tujuan hukum kita? Bahwa kita ini mau hidup di dunia, hidup berbangsa dan bernegara, tak lain tak bukan adalah tujuan kita yang terakhir itu adalah keselamatan. Adalah teman-teman kita yang mengkonfirmasi, ya maksudnya Pak Tawari itu dia mau bilang bahwa selamat dunia akhirat. Saya bilang begini, saya tidak mau berbicara akhirat, itu lain konteks. Boleh saja itu argumen saya diterima oleh kalangan Islam itu sendiri. Karena memang demikian. Dalam Islam kan jelas, Pak. Doa saya pujagat itu kan jelas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kan gitu. Mengapa why not? Kenapa tidak kita tidak beranjak ke situ? Toh pada akhirnya kita akan meninggal besok. Pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Pertanyaan kemudian, apa yang kita lakukan di dunia ini? Jelas dalam dalil yang kita yakini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Lalu untuk apa kita berbangsa bernegara ini? Lalu untuk apa kita bersosial? Untuk apa kita menuntut ilmu? Tujuan tak lain tujuan kita adalah ibadah. Untuk apa? Kita selamat. Selamat apa? Dunia dan akhirat tentunya. Nah, kok Pak Tawari terlalu jauh bercerita tentang akhirat dalam konteks negara? Ya iya. Karena negara kita mengakui akan adanya Tuhan, Pak. Kalau Anda tidak mau bicara, kalau Anda masuk dalam konteks Indonesia, tidak mau berbicara tentang Tuhan, keluar dari Indonesia. Indonesia itu bagi saya negara yang bersosial religius. Apa yang dimaksud dengan sosial religius? Dalam pendekatan itu, negara yang berhablum minallah dan hablum minan nas. Kaji tanya teman-teman agama, teman-teman UIN. Kurang lebih begitu. Dalam yang cocok karena Pak Tawari dari alumni UIN. Bukan persoalan alumni atau tidak. Tapi persoalan adalah kita mencoba untuk menghubungkan antara apa yang menjadi, saya lebih sepakat sekali Indonesia dengan keadaan yang ada sekarang ini. Cuman konteks penerapannya, nah itu lagi. Saya kira seperti itu Pak Syamsuddin. Maaf kalau agak kurang daripada itu. Terima kasih. Ya, makasih Dok. Ya. Yang lain? Boleh, ada Pak Dokter, saya bertanya, Hapson Batubara. Hapson, silakan Pak Hapson. Ini benar, tugas kemarin ada keterwakilan secara musyawarah dan langsung. Ya. Saya sudah jawab, tapi saya malah bingung benar. Kenapa bingung? Apakah kita tidak inkonstitusional? Sedangkan dasar kita mengatakan musyawarah, tapi kita langsung ini menusuk. Saya tusuk. Misalnya Pak Tawari sebagai caleg di pusat, tapi azasnya bermusyawarah. Nah, jadi saya mengerjakan tugas itu bagaimana ya? Tugas yang kerjakan per kami begitu registrasi sepertinya perasaan saya ada inkonstitusional. Bagaimana ya? Silakan. Ya, jadi itu tugas yang memang harus dikerja. Namanya tugas itu bukan soal benar atau salahnya. Tapi tugas itu adalah sesuatu yang harus dikerja. Yang kedua adalah, ini pembahasan terkait dengan secara umum melihat bagaimana tatanan konstitusi kita dengan keterwakilan rakyat. Tidak ada yang inkonstitusional di dalam diskusi-diskusi terkait dengan akademik. Diskusi akademik pada tingkat magister. Kalau saya mengajar di S1 sih tidak pernah ngomong begini sih. Maksud saya rem-rem juga. Karena jangan sampai juga mereka memberikan suatu tafsiran bahwa ini Pak Tawari dari tadi ngomong inkonstitusi semua. Dari tadi ngomong apa yang dibilang. Nah, maksud saya bahwa saya pernah mengatakan kepada kita di awal-awal. Hukum negara Indonesia negara hukum. Karena gitu. Orang yang melanggar hukum inkonstitusi. Kan gitu kira-kira. Ya. Orang yang melanggar hukum inkonstitusional. Hukum kita mengatur tentang adanya yang namanya pemilihan langsung. Face to face, langsung. Saya berbicara tadi ada sistem kelompok. Kelompok ini inkonstitusi, Pak. Dalam pendekatan ini. Tapi ini pada keadaan realita yang terjadi kalau argumen saya dihubungkan dengan hukum yang ada sekarang. Tapi hukum ini itu kan hanya sekedar
tools, alat saja, bukanlah sesuatu yang dijadikan sebagai yang pasti dan ideologi yang pasti. Apa yang dikatakan konstitusi, itu juga yang harus dilakukan dalam tataran diskusi. Maksudnya, pemilihan langsung itu bisa saja berubah. Apa yang bisa mengubah adalah diskusi, diskursus. Kalau menurutnya Rocky Gerung, ya akal sehat yang bisa mengubah ini yang namanya konstitusi kita. Nah, sekaitan dengan itu, di tugas kita, maksudnya ada pada kita ini sebagai mahasiswa, di level magister, kita paham bahwa hukum itu tidak selamanya hanya berada pada tataran undang-undang yang mengatur tentang pemilihan langsung. Tapi hukum itu, undang-undang merupakan suatu aturan yang paling rendah. Mengapa demikian? Karena dia adalah kaedah. Pasal itu kaedah. Aturan tentang pemilihan langsung itu adalah kaedah. Di atasnya kaedah ada norma. Norma ini ada teori, ada pandangan filsafat, ada teori hukum. Di atasnya itu ada asas. Di atasnya lagi itu ada nilai. Jadi pada tataran diskusi terkait dengan hukum, tidak terbatas diskusi kita pada aturan yang ada. Tapi mari mencoba aturan ada itu, pemilihan langsung itu kita dudukkan, apakah cocok ini aturan ini atau tidak. Apa ukurannya cocok tidaknya? Ukurannya norma, teori. Ukurannya apa? Konstitusi, nilai konstitusi. Ukurannya apa adalah asas. Jadi, apa yang kita sampaikan terkait dengan pandangan pemilihan langsung itu, kalau kita lakukan hari ini, betul inkonstitusi. Kalau undang-undang sekarang pemilihan langsung, tiba-tiba kita ini langsung melakukan pemilihan secara kelompok, noken, inkonstitusi. Tapi kan hari ini kita tidak menjadi petugas pemilu. Kita ini adalah menjadi pendiskusi. Sekiranya petugas pemilu nanti atau petugas partai politik atau para anggota dewan itu mencoba untuk meneruskan sebuah konsep yang ideal berdasarkan diskusi yang kita bangun hari. Saya kira seperti Pak Habsan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ada lain? Saya Pak Dr. Andito. Dito ya, Ryan Dito ya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Dr. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan sistem kenegaraan kita, khususnya untuk pemilihan umum. Ya. Mana yang lebih efektif sekiranya pemilihan umum ini, pemilihan langsung ini, dibandingkan dengan metode pemilihan perwakilan, sebagaimana yang dulu dilakukan, bahwa yang memilih legislatif adalah eksekutif adalah anggota dewan. Nah, dan ketika kita melihat sekarang bahwa dalam pemilihan eksekutif ini seakan-akan menggunakan biaya yang besar. Dalam hal ini kadangkala harus memberikan mahar yang tinggi terhadap partai pengusung. Dan ini tentu mengeluarkan banyak biaya terkait dengan pencalonan itu, Pak Dokter. Dan ini akan berdampak pada calon yang akan terpilih. Ketika biaya yang dikeluarkan untuk kampanye itu lebih besar dibandingkan dengan gaji dari negara, ini berpotensi untuk memicu adanya tindak pidana korupsi, Pak Dokter. Jadi ini seakan-akan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi di Indonesia. Jadi menurut Pak Dokter, saya minta pandangannya, apakah kita harusnya kembali lagi ke sistem pemilihan perwakilan untuk lebih efektif secara pengeluaran dari calon yang akan dipilih. Terima kasih. Ya, oke, baik. Andito memberikan pertanyaan yang sangat bagus, saya pikir, untuk memberikan sebuah pilihan terkait dengan pemilihan langsung yang serupa, kurang lebih sama dengan Pak Habsan Batubara tadi. Ada prinsip begini, untuk kalau pertanyaannya terkait dengan efektif tidak, itu tentu sudah bisa kita menilai hari ini. Tapi belum bisa melahirkan suatu justifikasi. Modelnya terbaik. Yang pasti, demokrasi adalah sistem yang terburuk yang pernah ada. Dan gitu. Demokrasi adalah sistem yang terbaik,
merupakan sistem yang terburuk yang pernah ada. Kan gitu. Nah, terus kemudian artinya apa? Kita dalam keadaan posisi situ. Nah, untuk menguji apakah yang mana yang baik, efektif atau tidak efektif, pengujiannya tentu lapangan. Oke, mungkin sudah ada catatan sedikit kita terkait dengan itu karena sudah pernah ada pemilihan langsung dulu, sekarang, dan pemilihan tidak langsung perwakilan dulu ada. Sistem golongan dulu ada, golongan karya ada dulu, golongan yang masuk. Oke. Dari antara dua itu, antara dua model varian pemilihan langsung dan pemilihan tidak langsung itu kemudian kita dalam metode menjawab yang mana efektif tidak, kita harus melahirkan unsur. Kalau pemilihan langsung, apa yang terjadi? Kalau tidak langsung, apa yang terjadi? Contoh misalnya, kalau pemilihan langsung, yang terjadi sogok menjogok pada masyarakat yang tidak tahu menahu persoalan apa itu demokrasi, apa itu pemimpin, bahkan tidak pernah ketemu namanya calon. Tapi dia dapat uang. Pada aspek nilai ketuhanan, maka sogok menyogok itu sama-sama memiliki kesalahan. Pada aspek agama, itu pemilihan langsung. Pada pemilihan tidak langsung, yang sistem keterwakilan, orang agamis mengatakan, lebih baik pemilihan tidak langsung saja. Anggota DPR dipilih oleh siapa? Gubernur dipilih oleh DPR. Katanya apa? Yang sogok menjogok para dia saja. Jangan libatkan kita dalam hal-hal dosa. Gitu. Biarkan yang berdosa mereka saja yang sogok menyogok. Kan semua orang, saya kira kan kita sepakat bahwa sogok menyogok itu kan pasti dosa. Itu pada aspek agama. Mengapa tidak boleh kita keluar dari aspek agama? Karena kita sepakat bahwa konstitusi kita itu adalah Pancasila itu merupakan suatu grand norm. Nah, kalau itu kita jadikan di dalam Pancasila itu ada ketuhanan. Tuhan itu kalau diturunkan ada berapa agama? Salah satunya Islam. Kalau Anda Islam, pasti Anda yakin bahwa sogok menyogok itu dosa. Nah, kalau pada tataran itu kita lakukan hal yang serupa, tidak usahlah. Yang sogok menyogok biarkanlah mereka anggota DPR bagus sogok-sogok. Bayar partai, bayar ini, bayar ini. Tapi kan mengeliminir perbuatan-perbuatan dosa yang ada di sana. Di parlemen. Hanya untuk memilih anggota DPR, mengeliminir. Tidak perlu masyarakat dilibatkan dalam hal itu. Apa urusannya kita mencangkul dan memilih, Pak? Apa urusannya kita pergi mengajar dengan memilih? Apakah kemudian kita hadir kemudian akan memperbaiki nasib bangsa? Realitasnya kan tidak juga. Artinya apa? Ada sebuah proses pengujian. Namun demikian, tentu itulah namanya sistem. Memang selalu terjadi evolusi sistem. Dari tesa melahirkan antitesa, kemudian melahirkan sintesa. Begitu terusnya. Ya, kurang lebih sama misalnya kejadian. Jadi kembali kepada sistem lama itu bukan berarti hal yang buruk. Enggak. Apa bedanya, Pak? Terkadang kita melihat fenomena orang sudah cerai, 5 tahun cerai, kembali lagi ke pangkuan yang lama. Kan gitu. Sudah cerai, kembali lagi. Gitu. Ada juga sudah cerai, dia tinggalkan selama-lamanya. Nah sekarang pilihannya, kita pilih-pilih mami. Yang baru adalah, istri baru adalah karena rasa-rasanya, atau istri lama karena ada jasa-jasanya. Terkadang orang memilih, tinggalkan lagi yang baru. Kita kembali lagi ke yang jasa-jasa. Ya saya kira tidak ada sesuatu rumus yang permanen dalam tindakan demokrasi. Karena sistem demokrasi adalah sistem yang buruk, yang terburuk yang pernah ada. Jadi kemudian yang saya mengatakan bahwa dalam konteks Indonesia bagi saya, tidak ada. Yang terpenting bagi saya, sejauh mana argumentasi kita terkait dengan sistem yang ada, itu kemudian dapat kita memiliki suatu memiliki suatu landasan argumentasi. Itulah pentingnya Bapak Ibu sekalian di metode penelitian kita itu di tesis itu ada namanya bab 2. Bab 2 itu adalah tulisan-tulisan yang mendukung kita punya argumentasi dalam menulis nantinya. Jadi kalau saudara nantinya adalah melakukan penelitian, apa yang Anda argumentasikan di situ, upayakan supaya ada pendapat-pendapat yang mendukung pendapat Anda. Mengapa demikian? Karena kita sekarang berada pada era transformasi yang begitu cepat. Dan kita adalah generasi yang agak terbelakang. Yang memang berbicara itu merupakan sesuatu hal yang terakhir kita berbicara. Maksudnya di belakang kita berbicara. Banyak pembicara-pembicara orang-orang hebat dulu, filosof-filosof dulu di abad pertengahan. Maka kita harus menghargai pendapat itu. Kalau kita tidak mau menghargai pendapat itu, maka seolah-olah kita akan menjadi sebuah generasi yang terbaru yang anti dengan pendapat-pendapat lama. Jadi pada prinsipnya, argumentasi tentang pemilihan langsung yang mana efektif, pemilihan tidak langsung yang mana efektif, bagi saya yang berbaik adalah
yang memiliki, pertama adalah argumentasi yang memiliki suatu dalil atau pegangan. Yang kedua adalah yang memiliki unsur yang saling berkaitan. Maksudnya saling berkaitan begitu. Contoh, apa ya? Tidak apa-apa, kopi saja contoh. Ini kopi, maaf ya. Ini saya angkat kopi karena kopi di depan saya. Ada banyak kopi. Ini kopi akan ada banyak kopi. Ini kopi ada unsurnya. Ada unsurnya gelas, ada unsurnya sendok, ada unsurnya susu, ada unsurnya kopi, dan ada unsurnya gula, katakanlah seperti itu. Ada juga yang tidak. Pertanyaannya, yang mana kopi yang paling bagus di antara semua kopi? Tentu kita tidak bisa menjawab tanpa kemudian melihat unsurnya. Melihat unsurnya. Ya tergantung. Kopi yang paling manis adalah kopi yang paling banyak gulanya. Jadi tergantung selera kita. Ada juga orang enak sekali kopi kalau tidak pakai gula. Tergantung seleranya orang itu. Jadi sehingga untuk menentukan bahwa sistem pemilihan langsung atau tidak itu adalah tergantung seleranya Indonesia. Apa sih seleranya Indonesia? Saya katakan tadi bahwa selera Indonesia itu adalah negara sosial religius. Negara yang berdiri ke Tuhan. Kalau kemudian pemilihan langsung, ternyata para keluarga, para pejabat, para kita semua itu baku makan, baku pukul di bawah. Buat apa itu dipakai? Kan itu bertentangan dengan nilai-nilai keindonesiaan kita. Maka kita pakai saja yang paling terbaik di antara terburuk. Nah, tentu itulah yang saya bisa gambarkan kepada saudara-saudara terkait dengan terima kasih Andito. Oke. Saya kira cukup Bapak Ibu sekalian. Saya tahu bahwa masih banyak hal yang saudara-saudara sekalian mau diskusikan, tapi tentu ini jangan terlalu ini, walaupun singkat, tapi saya yakin, saya berharap saudara bisa paham apa yang saya sampaikan. Tentunya ini akan tentu menjadi diskursus yang saya berharap bahwa yang terbaik adalah tentu yang dapat menulis argumentasi saudara di dalam suatu tulisan teks-teks nanti, utamanya pada tesis. Itu yang paling penting. Saya kira cukup untuk pertemuan kita. Sekian dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.